Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmira Azara dengan NIM 0531472229. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan mengenai tugas 3 struktur data, yaitu sudah memasuki materi graf. Di sini kita ada dua tugas. Yang pertama itu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Oke, kita menentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya ya. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Dan jelaskan tahap demi tahapnya proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita di sini pakai Visual Studio Code. Lalu kita ke folder baru ya. Bikin kita folder baru. Kita di sini simpannya saya di C, kemudian kita new folder tugas 3 struktur data. Kalau ada kita tulis juga di sini tugas 3 struktur data. Sesuai. Enter. Jadi lalu ini kita ganti. Jadi DFS. Oke. Ini kita mulai ya pembuatannya. Codingannya. Atas itu kita menggunakan import. Importnya kita tulis di paling atas, import java.util dan titik, lalu kasih tanda bintang. Oke, lalu titik koma. Oke, di sini itu artinya bintang ini untuk mencakup semua data ya. Setelah itu kita public class-nya, public class app. Ini kita udah ada ya public class-nya yang DFS. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita static. Di dalam public class ini kita tulis static. Static map. Kemudian string. Lalu ada list juga. Kemudian string dalamnya. Ini. Grafnya. Kita bikin new hash map. Ini. Kita bikin lagi statiknya. Untuk setnya. String aja. Visit untuk mengetahui sudah pernah dikunjungi. New hash map. Sorry, new hash chat tadi. Ini dari komputer. Oke, kita lanjut lagi public staticnya, teman-teman. String ya ini. Lalu di sini kita input
Untuk nilai grafnya ya, kita input nilai grafnya, graf, output, kita buka kurung. Tadi dimintanya A1, kita tulis A1, kita koma, array, s list. Lalu kita di sini ketik A2, terserah kita nyambunginnya kemana. Kemudian di sini A3, ini kita kasih titik koma. Begitupun selanjutnya sampai dengan node A7 ya. Ini kita copy aja. Nanti kita tinggal ganti nilai-nilainya. Oke, ini A2, lalu di sini A4, A5, sini A3, ini 6, dan yang terakhir 7. Lalu kita di sini bikin graf lagi. Kita bedanya adalah ini kita kan susunan yang ke bawahnya. Nah, kalau dia tidak pernah dikunjungi, maka dia tidak akan menemukan atau mencari lagi data yang ada di bawahnya. Jadi kita input di sini A4 new array list kayak gini titik com. Nah, ini untuk A4-nya dia tidak dikunjungi. Oke, ke bawah, kemudian kita tulis A5, lalu A6, lalu A7. Oke, semuanya udah. Nah, di sini kita kasih fungsi string target. Yang akan kita cari itu, saya ingin mencari node A5 misalkan. Oke, ini untuk menentukan target yang ingin kita cari. Kita temui fungsi sistem out plan yang saya akan isinya itu hasil pencarian dari DFS ya. Oke, jadi nanti yang muncul tulisannya yang ada di dalam tanda petik ini. Di sini DFS, kita tutup, A1, target. Ini Oke, karena kita belum menulis di bawahnya itu public static untuk DFS-nya, maka di sini dia masih merah untuk DFS-nya. Oke, kita lanjut bikin public static void-nya di bawah. Di luar kurung kurung ini ya. Di bawahnya string current, kemudian string dibuka. Kita kasih OC system outline line ini, lalu kita ketik mengunjunginya jika dia memang mengunjungi.
Oke. Nah, ini karena kita udah tulis fungsi public static void DFS, maka di atas DFS ini sudah tidak merah lagi. Nah, kita di sini kasih fungsi visit bahwa tanda kalau node tersebut sudah pernah dikunjungi. Titik koma. Oke. Di bawahnya kita ketik if parent equals target like this. Kemudian kita buka pengambil awal. Kita munculkan lagi sistem out println-nya. Dan dia akan memunculkan kata yang ada di dalam tanda petik tersebut. Jadi, dia akan mencari targetnya, dan jika ditemukan, dia akan menemukan. Dan jika tidak, dia tidak akan muncul kata ditemukan. Seperti ini. Nanti yang muncul adalah kata ini, yang ditanda dalam tanda petik. Return ya. Oke. Masih di luar garis kurung berlalu biru. Tulis lagi for string neighbor left get kemudian kayak gini si kurung berlalu if sit contains neighbor nah ini fungsi DFS kita tulis neighbor kemudian ini titik koma. Oke, sudah selesai semua. Coba kita save, coba kita run ya. Oke, ini dia node A5 ditemukan. Jadi ini adalah hasilnya bahwa semua nilai sudah dicari. Kita sudah mengunjungi A1, kita sudah mengunjungi A2, lanjut ke A4, lanjut ke A5, dan node A5 ditemukan di sini. Lanjut lagi mengunjungi A3, A6, dan A7. DFS selesai, lalu kita bikin yang BFS. Aja. Oke, sebenarnya kurang lebih sama, bedanya dia menggunakan kalau untuk DFS itu secara tidak langsung emang untuk mencari nilai yang tertentu aja, maksudnya nggak sekonkret atau serumit atau seluas BFS. Karena di BFS kita menggunakan fungsi QW itu artinya antrian, jadi dia eh, lebih kompleks, dia mencari lebih luas gitu. Menurut pendapat saya, perbedaannya adalah seperti itu. Pertama kita di sini tulis import, terus Java util, kemudian public class BFS.
static map, sama ya kayak tadi, waktu string juga, udah ada list, sebagai string, ini, dan graph sama dengan new, hash map, lanjut ke public static void main. Nah, di sini langsung kita isi untuk grafnya ya, seperti tadi. Hmm. Saya jelasin dulu ya. Lanjut kita tulis graph group untuk 4. Ya udah semua. Jadi kita udah bisa. Kalau udah, kita sama kayak yang sebelumnya testing target, kita mencari A6 misalkan. Ini adalah node yang ingin kita cari, dan munculkan sistem outprintlen. Kita mencari fs bfs
A1, dimulainya dari A1, polanya gitu ya. Oke, setelah itu di luar dari kurung yang ini, kita bikin public static untuk BFS-nya. Static void BFS. String, kemudian start, kemudian step, kemudian kemudian set, string, set, new hash set. Ini, nah ini dia yang beda. Dia menggunakan fungsi VW ini untuk antrian ya. Artinya antrian jadi lebih kompleks dan lebih worth it untuk mencari data yang lebih banyak. Oke, sudah string, mana rembek, dot for, lalu kita munculkan fungsi system out dengan untuk mengetahui hasilnya, munculkannya dengan fungsi system out dengan mengunjungi, nanti dia akan muncul kata mengunjungi, lalu if false target sistem dan lagi untuk memunculkan kata note seperti ini. Jika ingin hasilnya nanti ada spasinya, maka aku kasih spasi di sini. Oke. Oke, target di sini kita tambah lagi ditemukan. Yang gini. Titik kecuali. Setelah kurung-kurung yang kuning, kita kasih for untuk string backbone-nya.
New graph dot get kemudian lalu kita kasih fungsi visit back add juga tanda untuk mengetahui kalau itu tuh sudah dikunjungi data. Oke, lalu di sini kita kasih fungsi sistem outline untuk hasil akhirnya. Dot target, kemudian dia akan muncul jika memang tidak ditemukan. Oke, coba kita lihat. Ini, oke, ini baru ketahuan ada yang bilang, ini aku salah ketik ya. Ada tanya. Oke, Ctrl S, lalu kita coba kan. Oke, ini dia. Not A6 ditemukan. Setelah mengunjungi A1, mengunjungi A2, mengunjungi A3, A4, A5, dan jika dia sudah di A6 maka akan berhenti. Sampai sini aja. Nih, not A6 ditemukan. Selesai, maka sekian pengerjaan tugas 3 struktur data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.